Halo, saya Ibu Maya, saya General Manager Ramada Bali Sunset Road Kuta. Di Ramada, kami mempunyai Windam Green Team yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu programnya adalah air hujan yang akan disampaikan nanti. Semoga para generasi muda menjadi lebih baik di era globalisasi saat ini. Hai, nama saya Nengar Romiandi. Saya in charge sebagai Asisten Eksekutif Manager. Dan di Windam Green, saya selaku pembina, di mana tugas saya adalah untuk membina setiap kegiatan daripada Windam Green Team dan juga mengawasi setiap kegiatan-kegiatannya, termasuk juga memberikan pelatihan-pelatihan dan selalu mengawasi hasil daripada kegiatan itu sendiri. Sampai jumpa. Halo, saya Ayu. Di Windam Green, saya bertugas sebagai sekretaris. Tugas saya mensupport setiap kegiatan di Windam Green yang berkaitan dengan administrasi. Terima kasih. Halo, saya Inengas Pancariase. Saya bertanggung jawab di bagian teknisi di engineering di Windam Green, dan apapun kegiatan di Windam Green saya siap menerima perintah. Seperti halnya saya akan mau membersihkan filter air hujan. Halo, nama saya Dion. Saya sebagai wakil dari Windam Green. Saya di sini biasanya bekerjanya menggantikan Budi sebagai ketua jika dia berhalangan, dan saya sebagai tugas dokumentasi juga untuk kegiatan Windam Green ini. Terima kasih. Halo, nama saya Budi Armita. Saya sebagai ketua Windam Green Ramada by Windam Bali Sunset Road Kuta. Apa sih Windam Green itu? Windam Green adalah satu organisasi yang bergerak di bidang CSR. Selama 2 tahun kita terbentuk di Ramada, Windam Green sudah melakukan banyak proyek. Di antaranya kita sudah bekerja sama dengan Desa Dukuh di Karangasem, melakukan penanaman pohon, dan juga kita membantu mempromosikan hasil dari petani di hotel kita. Kita juga sudah melakukan proyek One Pot One Person, yaitu setiap karyawan atau setiap staf Ramada memelihara 1 pot di hotel selama dia bekerja di hotel. Dan yang terakhir, yang memang benar-benar luar biasa dari Windam Green Ramada adalah proyek panen air hujan, yaitu mengubah air hujan menjadi air minum. Mau tahu gimana serunya? Mari kita cek videonya. Nah, kita sekarang akan membahas proyek tentang air hujan. 2 tahun yang lalu, kami bertemu dengan seorang budayawan dari Yogyakarta. Beliau adalah Romo Kirjito. Beliau juga lah yang memperkenalkan budaya panen air hujan dan sebagai penggiat air hujan yang bisa dikonsumsi dengan proses elektrolisasi. Berawal dari kami mengikuti seminar beliau, kami mendapatkan pelatihan langsung dari beliau tentang apa saja yang perlu kami siapkan untuk membuat instalasi dalam skala yang lebih besar. Dengan berbekal pelatihan yang sudah kami ikuti, kami langsung mengeksekusi untuk menginstalasi panen air hujan dalam skala besar yang baru pertama kali dilakukan di hotel, khususnya di Bali. Mari kita lihat pada gambar berikut. Ini adalah layout proses panen air hujan. Jadi, air hujan yang dari rooftop kita alirkan ke tandan besar berukuran 5.300 liter. Kemudian dilakukan proses filtrasi dan elektrolis ke tandan yang lebih kecil berukuran 230 liter. Selanjutnya dialirkan ke kantin untuk dikonsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video selanjutnya. Pertama-tama, mari kita buat dahulu adaptornya. Fungsi adaptor ini untuk membagi 2 arus listrik positif dan negatif, di mana arus listrik positif akan menghasilkan air yang asam atau ber-pH rendah, sedangkan arus listrik negatif akan menghasilkan air yang basah atau pH yang tinggi. Ini adalah proses instalasi tandan berukuran 5.300 liter. Pertama, kita siapkan 2 bejana berukuran 230 liter
yang saling terhubung dan kita pasang kawat spiral food grade di masing-masing bejana untuk menghantarkan arus listrik. Berikutnya, air yang sudah ditampung dari talang hujan akan dialirkan melalui pipa ke bejana besar berukuran 5.300 liter. Namun, sebelum kita tampung air hujan, dilihat dahulu kebersihannya melalui pipa pembuangan ini. Jika sudah dipastikan airnya bersih, kerannya akan kita tutup dan airnya akan mengalir ke bejana besar. Setelah dari bejana yang besar, air hujan akan melewati proses filtrasi. Di sini ada 2 penyaringan sampai akhirnya masuk ke 2 bejana yang saling terhubung berukuran 230 liter untuk dielektrolisasi. Nah, ini adalah air yang asam dan ini adalah air yang basah yang akan dialirkan ke kantin karyawan. Sampai akhirnya di kantin, air melalui proses filtrasi lagi sebelum masuk ke 2 pasang bejana yang saling terhubung berukuran 19 liter. Untuk proses elektrolisasi yang kedua, untuk memastikan air hujan yang sudah kita proses layak untuk diminum, kita melakukan uji laboratorium dan hasilnya memang layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya sampai di situ, kita tim Windam Green Ramada bekerja sama dengan SMK Negeri 3 dan Pasar untuk menginstalasi panen air hujan dalam skala yang lebih kecil, di mana kami menggunakan 2 bejana berukuran 250 liter sebagai penampungan awal. Kemudian dari penampungan awal, air hujan akan langsung dialirkan ke ruang guru untuk proses filtrasi. Kemudian air hujan dialirkan masuk ke bejana yang saling terhubung berukuran 10 liter untuk proses elektrolisasi sampai akhirnya air hujan siap untuk dikonsumsi. Pengalaman saya mengkonsumsi air hujan pertama kali pada saat tenggorokan saya sakit. Jadi saya dapat referensi dari rekan saya, katanya kalau minum air hujan itu bisa mengurangi dan mengobati sakit tenggorokan saya. Jadi waktu pertama kali saya cobanya itu air hujan yang asam. Nah, saya minum pertama kali itu langsung kerasa banget sih hasilnya. Terus untuk yang kedua kali sakit tenggorokan saya sudah mulai menghilang, dan ketiga kalinya itu hilang sama sekali sakit tenggorokan saya. Untuk menjaga stamina tubuh saya supaya tetap fit, saya tetap konsumsi air hujan sampai sekarang, tapi yang air hujan yang basah. Mari kita lihat dalam suatu rangkaian adaptor. Di sini ada pius. Pius berfungsi sebagai pemutus aliran listrik yang berlebihan agar tidak terjadi kebakaran dalam suatu rangkaian. Dioda, fungsi dari dioda adalah merubah aliran listrik di AC ke DC. Di sini ada elko atau disebut dengan kapasitor. Fungsi dari elko atau kapasitor ini adalah menyimpan aliran DC. Untuk merangkai dalam suatu trapo ini disiapkan juga terminal. Nah, di sini ada seperti ini rangkaiannya, dan ini ada lampu indikator. Nah, kita langsung saja. Ini kita ada colokan dari listrik awal langsung masuk ke pius langsung masuk ke ini ke dioda plus minyak dioda, dan keluarnya ke kapasitor melewati resistor. Nah, dari rangkaian ini
menghasilkan dua arus listrik negatif dan positif. Nah, ini adalah adaptor yang kita rangkai tadi. Jadi ada dua arus listrik, yang positif dan negatif. Yang positif kita sambungkan ke sini, yang negatif ke bejana yang basah. Dari arus listrik ini akan mengalir ke kawat food grid yang akan merubah pH air yang positif menjadi air yang asam dan yang negatif menjadi air yang basah selama 2 atau 1 jam proses elektrolisasi, maka air hujan akan berubah pH-nya dan siap diminum. Mau minum yang asam atau mau minum yang basah juga bisa. Nah, ayo bagaimana penjelasan video yang tadi? Apakah sudah jelas? Atau masih ada pertanyaan atau masih gimana-gimana? Kalau mau bertanya, ada yang kurang jelas, silahkan follow Instagramnya Ramada atau bisa datang langsung ke Ramada biar lebih puas untuk menikmati air hujan, bisa melihat instalasi banyak ada di Ramada. Silahkan ya, terima kasih. Cukup sekian video tentang air hujan pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.